Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, para pirsawan yang berbahagia, syukur Alhamdulillah bahwa pada hari ini kita masih dapat bertemu. Dan pada kesempatan ini saya, Dr. Aris Budianto, spesialis bedah konsultan bedah digestif dari bagian bedah digestif Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Fakultas Kedokteran Brawijaya, ingin memberikan pengetahuan tentang kanker kolorektal atau kanker usus besar. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kanker usus besar ini sekarang ini nomor 3 terbanyak di dunia dan penyebab kematian nomor 2 pada kasus-kasus malignansi. Oleh karena itulah pengetahuan dan tentang seluk-beluk tentang kanker ini patutlah Bapak Ibu ketahui, sehingga dengan mengetahui insya Allah kita akan dapat mencegahnya, ataupun kalaupun kita terkena, kita dapat sembuh dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu pada kesempatan ini akan disampaikan beberapa hal tentang kanker usus besar. Halo semuanya, senang sekali pada kesempatan ini kami dapat membawakan edukasi mengenai kanker kolorektal. Untuk mempersingkat waktu, mari kita saksikan video berikut ini. Sekarang kita akan membahas tentang kanker kolorektal. Kanker kolorektal adalah sel kanker yang tumbuh pada usus besar hingga rektum. Penyakit ini merupakan penyakit keganasan yang paling dipengaruhi oleh lingkungan dan gaya hidup serta kebiasaan sehari-hari. Adapun faktor risiko dari kanker kolorektal, yang pertama, kebiasaan merokok. Yang kedua, adanya kebiasaan kurang olahraga. Yang ketiga, obesitas. Yang keempat, adanya kebiasaan makan yang buruk. Penting loh untuk deteksi kanker kolorektal seperti pada jenis kanker lainnya. Seringkali gejala awal tidak kita rasakan bahkan oleh tenaga medis sekalipun. Apa saja sih gejala dan tanda dari kanker kolorektal? Yang pertama, penurunan berat badan secara drastis. Yang kedua, perubahan pada pola defekasi, contohnya BAB cair dalam beberapa waktu, ukurannya kecil seperti kotoran kambing. Yang ketiga, adanya tanda-tanda anemia seperti lemah, letih, lesu, dan lunglai. Yang keempat, adanya tinja bercampur darah dan berlendir. Yang kelima, perut terasa kembung. Mari kita dengarkan mitos-mitos dari orang di kampung. Tidak mungkin dok, orang yang tidak punya seperti kita ini terkena kanker. Itu kan penyakitnya orang kaya, dan kanker itu sudah menjadi takdir. Tidak bisa diobati, tunggu saja kapan panggilan kuasa. Gak usah dibawa ke rumah sakit, mahal, orang pintar saja. Adapun mitos-mitos dari kanker kolorektal ini, yang pertama, kanker adalah masalah kesehatan semata. Yang kedua, kanker adalah penyakit orang kaya, orang tua, dan di negara maju. Yang ketiga, kanker selalu berakibat kematian, dan kanker adalah takdir. Bagaimana cara mendiagnosa kanker usus? Diagnosa kanker usus besar dapat diketahui dari tanda dan gejala kanker tersebut. Bagaimana cara pengobatannya? Pertama, bila masih merupakan suatu stadium awal, maka cukup dilakukan tindakan operasi tanpa penyinaran maupun kemoterapi. Kedua, bila merupakan suatu stadium lanjut, maka selain tindakan operasi, juga diperlukan suatu tindakan kemoterapi dan apabila diperlukan, dilakukan tindakan radioterapi. Ketiga, bila sudah stadium lanjut dan tidak bisa dilakukan tindakan operasi, maka hanya dilakukan pembuatan lubang, yang mana pembuatan lubang digunakan untuk BAB dari perut dan tindakan kemoterapi serta radioterapi. Nah, bagaimana cara mencegah kanker kolorektal? Pertama, karena bisa merupakan suatu faktor keturunan, meskipun 10-20%, sebaiknya sejak usia 15 tahun rutin dilakukan pemeriksaan BAB untuk melihat adakah darah di dalam kotoran, ataupun bisa rutin dilakukan pemeriksaan dalam ususnya, yaitu dengan pemeriksaan kolonoskopi. Bila ada gejala dari radang usus, maka harus segera dilakukan pengobatan dan mencari fasilitas kesehatan terdekat. Pada faktanya, dengan melakukan modifikasi gaya hidup, kita bisa menurunkan kemungkinan terkena kanker sebesar 50%.
Demikianlah Bapak Ibu sekalian dan para pemirsa yang berbahagia, sudah kami sampaikan tentang beberapa hal tentang gejala, tentang pencegahan dari keganasan usus besar. Kami berharap dengan mengetahui gejala, mengetahui faktor penyebab dan sebagainya, sehingga harapan kami semoga bagi Bapak dan Ibu yang mengetahui ada yang bergejala seperti ini, baik itu tetangga, saudara apapun, maka segera berobat. Karena dengan apa? Semakin awal berobat, semakin awal ditangani, maka proses atau hasil dari pengobatan akan menjadi lebih baik. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.